Ya, kembali di Lunch Talk dan saya sekarang ke Pak Yosia dulu. Pak Yosia, ini sebetulnya tadi kita singgung sedikit lagi lah soal ketahanan dari JPO ini. Begitu sebetulnya umur maksimal yang bisa dimiliki oleh sebuah JPO itu? Iya, jadi kalau mengenai masalah umur, pastinya bukan hanya Tuhan yang tahu ya jawabannya. Kalau kita bandingkan, katakan misalnya dengan menara gereja katedral, itu sudah 115 tahun, tapi dia masih berdiri dengan kokoh. Kebetulan kami memantau juga kemarin, jadi itu relatif masih bagus. Itu sudah 100 tahun lebih. Jadi katakan misalnya, kenapa dia bisa bertahan demikian lama? Karena pemeliharaannya cukup bagus. Demikian juga dengan jembatan penyeberangan. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Andri, katakan umurnya direncanakan 30 tahun, saya pikir itu sangat reasonable sekali. Tapi dengan catatan maintenance-nya juga harus dilakukan dengan baik. Jadi mungkin karena gereja katedral juga nggak dipasangin reklame, Pak, nggak kayak JPO. Bisa jadi juga kalau dipasangkan reklame sebanyak doa. Iya, karena banyak yang berdoa juga, Pak. Ini kurang doa mungkin ya, Pak, untuk JPO. Tapi kalau misal bicara soal JPO lagi nih, Pak Andri, yang ada di Jakarta terutama, kan ada total 282 begitu ya. Itu bagaimana sih sebelum dibangun? Apakah studi kelayakannya dilakukan bersama-sama di Scoop dan Pasti. Bagaimana? Ya, kita dulu yang namanya terkenal dengan DED ya. Nah, ya perencanaannya, detail perencanaan itu betul-betul harus dikaji seperti itu, ya kan? Pastilah nggak mungkin ujuk-ujuk langsung. Kita juga nanti dilihat dari kontur tanahnya untuk ya pokoknya rekan-rekannya Pak Joshua deh yang ngerti seperti itu kan gitu. Nah, itu udah pasti. Bahkan ya kami tahun ini juga sudah mengusulkan untuk diadakan studi kelayakan terhadap JPO-JPO yang ada gitu loh. Karena saya kan tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Ya, yang punya kemampuan itu siapa? Ya, yang ahli-ahlinya arsitektur. Nah, kita minta bantuan kepada ahli-ahli arsitektur untuk mengkaji apakah JPO ini cukup dia dilakukan perawatan sekian persen, apa-apa saja yang harus dilakukan perawatan, atau memang JPO ini wah kayaknya udah nggak bisa nih. Ya, tidak hanya dilihat daripada struktur JPO, struktur tanah juga dilihat. Mungkin struktur JPO-nya kuat, tapi bisa juga struktur tanahnya nggak kuat. Nah, itu kan yang ngerti bukan kita nih. Nah, ini kita sudah lakukan seperti itu. Ya, sekali lagi saya mohon maaf nih. Saya dulu sebelum jadi Dinas Perhubungan mantan lurah, mantan camat. Jadi sering banget tuh menerima keluhan seperti itu. Makanya pas begitu saya diberi kesempatan menjabat ini, itu yang paling pertama saya inventarisasi tuh semuanya. Mana nih yang memang betul-betul seperti itu. Tapi memang ya mungkin karena kan pembangunan itu kan tidak hanya JPO. Ya pembangunan juga ada yang pembangunan fisik yang lainnya seperti itu. Makanya kita tidak bisa melakukan perawatan sekaligus di 280 titik. Baik, bertahap artinya seperti itu ya. Pak Andri, mengenai keluhan sendiri, sebetulnya kondisi JPO di Jakarta memang cukup memprihatinkan karena sebetulnya sudah banyak keluhan-keluhan mengenai kondisi JPO yang tidak ramah pengguna ataupun tadi dikatakan strukturnya sudah korosi seperti itu. Apakah kemudian dari Dishub sudah ada pemetaan ataupun radar kira-kira JPO mana saja yang memang sudah memprihatinkan dan butuh perbaikan segera? Yang pertama yang saya katakan tadi, mungkin dari 59 dikurangin 7, 52, itu akan segera kita lakukan penertiban. JPO Pasar Minggu apakah masuk dalam radar yang paling segera untuk diperhatikan sebelum ada kejadian ini? Iya. Itu ranking 8 dari 26. Ranking 8 seperti itu. Artinya memang dari struktur juga sudah harus masuk ke pemeliharaan seperti itu gitu ya. Selanjutnya juga kita juga nanti ya akan bekerja sama dengan unit lain ya terkait masalah fungsi daripada JPO sendiri. Ya kan sekarang juga banyak nih JPO yang sudah didiami oleh pedagang kaki lima, itu kan nggak boleh juga tuh. Itu mengganggu struktur juga ya kan karena JPO itu kan harus bergerak. Dia tidak boleh diam gitu kan. Nah, ini juga merupakan salah satu PR kita, PR saya. Nah, setelah itu, setelah bagus, setelah rapi, baru saya serahin deh. Ya, jangan saya tidak mau diserahin menyerahkan barang yang nggak bagus. Saya harus sterilkan dulu. Itu koordinasinya dengan siapa, Pak? Kalau misalnya terkait dengan kenyamanan ya, kalau kita tahu sekarang banyak sekali, saya juga salah satu pengguna jembatan penyeberangan orang, begitu kan kalau lewat itu
pengguna jalannya jadi susah Pak, karena kan banyak sekali pedagang, kemudian orang-orang berhenti untuk membeli. Iya, itu kan salah satu faktor yang menyebabkan bebannya begitu bertambah gitu. Di JPO itu banyak, Mas, Mbak. Ya, di JPO itu kami yang membangun di sub. Yang kedua, dalam hal penerangannya itu ada yang namanya Dinas Energi. Terus kita juga diperintahkan oleh Pak Gubernur untuk memasang CCTV, nanti Kominfo-nya masuk. Ya, terus juga kita melakukan penertiban. Ya, penertiban terkait masalah yang tadi dikeluhkan, adanya kaki lima sehingga dia mengganggu arus lalu lintas orang yang akan melakukan atau menggunakan JPO. Itu ada di Satpol PP. Jadi memang kita harus terintegrasi nih, mau tidak mau gitu kan. Nah, sehingga si JPO itu betul-betul sesuai dengan fungsinya, betul-betul bermanfaat buat masyarakat. Oke, Pak Andri, kalau kita melihat dari pernyataannya Pak Gubernur mengatakan ini nantinya tidak ada lagi reklame di JPO walaupun itu misalnya kecil seperti itu. Apakah nantinya konsepnya akan seperti itu? Iya. Yang pertama yaitu dia tertibkan dulu JPO yang di railing deh, itu aja dulu. Ada juga pernyataan yang mengatakan ini ada mafia reklame nih di Jakarta, di JPO. Ini bagaimana tanggapannya? Nanti silakan, nanti kan kebetulan pas lagi di identifikasi oleh pihak yang berwajib. Saya nggak bisa bicara seperti itu, nanti salah juga kan. Biar aja nanti pihak berwajib melakukan identifikasi, melakukan penelitian, itu kan pasti nanti pada ngoceh semua tuh, ketahuan semua. Dia kebuka semua, Pak? Iya, biarin aja gitu kan. Pak Yosi, tapi apakah memang betul tadi apa kata Pak Ahok kalau kita sempat lihat tadi tayangannya begitu, bahwa kalau misal konstruksi JPO itu memang harus close begitu ya Pak, tidak boleh ada dinding yang menahan angin. Jadi lain waktu begitu tidak boleh ada semacam reklame lagi, entah itu spanduk ataupun reklame padat gitu yang bisa menahan angin. Iya, saya pikir memang kalau tadi Pak Gubernur bilang katakan dari masalah keamanan memang baiknya itu bisa terlihat transparan. Kalau dari masalah struktur memang bebannya akan lebih ringan jika tidak ada reklame yang memblok jalannya sirkulasi angin. Jadi memang lebih menguntungkan jika itu tidak ada reklame dari sisi bebannya ya. Seperti itu. Dan buat keamanan juga ya Pak ya, kalau kita tahu kan mungkin malam-malam banyak sekali, kemudian kalau orang-orang bisa melihat itu tertutup oleh reklame, jadi tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Jadi penjahatnya mikirnya 3-4 kali lagi gitu. Ya, semuanya transparan. Waduh, dia nyari lagi gimana gitu. Akan butuh waktu berapa lama Pak proses inventarisir JPO di Jakarta dan nantinya saya proses perbaikannya? Tugas oleh Pak Gubernur 2 minggu sudah harus selesai. Untuk menginventarisir. Nextnya setelah kemudian sudah bisa didata apa penertiban. Artinya jadi saat ini kemudian menunggu datanya terekap terlebih dahulu, baru kemudian reklame-reklame itu diturunkan atau bagaimana Pak? Iya, ditertibkan, diturunkan maksudnya. Nunggu 2 minggu seperti itu ya Pak? Kalau saya sih kepengennya cepat. Saya bilang masa sih cuman inventarisir begitu harus 2 minggu. Saya bilang insya Allah Pak, ya lebih cepat lebih baik ya kan, ikan cepat ikan bagus gitu. Tapi mungkin nggak Pak, kalau misalnya yang rusaknya sudah sangat parah sehingga tidak mungkin diperbaiki, kemudian dibangun ulang atau bagaimana? Iya, ya kan saya katakan tadi, yang kita lakukan inventarisasi tidak hanya reklame, tapi yang kita lakukan inventarisasi ya juga struktur. Ya mungkin kalau seumpamanya kasat mata kita bisa lakukan, bisa langsung mengejas, oh ini harus nggak boleh. Tapi ada juga yang tidak kasat mata, yaitu dia ahlinya. Gitu. Bertanya pada ahlinya Pak Josia, untuk struktur ataupun konstruksi di JPO di DKI, menurut Anda apakah kemudian sudah ramah pengguna, sudah sesuai dengan memang konstruksinya untuk JPO atau bagaimana? Ada masukan tertentu? Iya, kalau saya lihat, dilihat dari strukturnya, untuk struktur JPO yang dibangun baru, ya kalau saya lihat kebanyakan dibangun baru itu yang berhubungan dengan busway. Kalau dilihat dari strukturnya sih sudah cukup kokoh ya. Hanya saya pikir maintenance-nya yang harus diperhatikan. Kalau kita lihat ada tangga yang sampai kemiringannya 45 derajat, seperti itu Pak. Apakah kemudian ini juga seharusnya diperhatikan oleh Pemprov sebagai nanti membangun? Saya pikir harusnya sih diperhatikan. Tapi saya pikir kalau katakan sampai 45 derajat, kemungkinan besar itu karena lahannya tidak cukup, itu bukan sehingga dia harus curam. Ya pasti artinya ketika pembangunan itu dilakukan juga ada arsitek yang terlibat. Pasti dari sisi kenyamanan juga itu diperhatikan. Tapi kalau keadaan memaksa, mungkin yang terlihat itu adalah keadaan
yang memaksa sehingga tidak memungkinkan didapati tangga yang nyaman kelandaiannya. Untuk ketinggiannya biasanya JPO berapa standarnya seharusnya yang memang dari segi keamanan dan kenyamanan memang buat pengguna? Mungkin dilihat dari kelas jalannya juga ya Pak, yang mungkin Pak Andri yang lebih mengetahui artinya berapa ketinggiannya. Tapi kalau dari sisi struktur, orang-orang kita itu engineer udah pintar Mbak. Jadi mau bikin setinggi apa juga kita bisa sebetulnya. Oke. Baik. Jadi sebetulnya problem utamanya juga kadang-kadang bukan hanya ketika tangganya, bukan hanya jalannya saja Pak, tapi tangganya juga kadang-kadang ya, tadi seperti masalah. Soalnya kadang-kadang saya juga, ini lagi-lagi curhat konsumen nih Pak ya. Kadang-kadang saya kalau naik tangga, itu kalau hujan basah sekali dan kemudian licin, itu licinnya luar biasa. Saya juga jadi mungkin bisa dipikirkan bahannya apa ya sehingga tidak licin, sehingga selain curam tadi juga licin itu tuh. Bahannya sih sebenarnya sudah tepat sih sebetulnya saya. Relief gitu, sudah tepat. Itu biasanya kita pakai platnya plat bordes yang ada nongol-nongol gitu sehingga nggak licin. Tapi kalau udah 5-10 tahun otomatis sudah kegerus juga. Sudah licin. Bulan Mas Syaf lihatnya yang udah lama gitu. Tapi Pak Andri mungkin ada tanggapannya mengenai tadi bahasan kita tadi mengenai struktur tangga yang curam, kadang mungkin ini juga tinggi, terlalu tinggi. Jadi begini, nggak mungkin lah kalau seumpamanya istilah kata nggak usah pakai insinyur lah. Ya, kalau seumpamanya memang lahannya memungkinkan untuk ramnya itu agak panjang, ya kita melakukan seperti itu. Tapi memang kan begini, ada juga ya si kaki tangganya itu memang tidak ada ruang untuk melakukan ram yang sangat panjang. Kita memang biasanya kita minta izin kepada yang berdekatan. Kalau seumpamanya diberi kita lakukan, tapi kalau nggak diberi juga kan kita juga nggak bisa paksa. Akhirnya kita memodifikasi ya sehingga kesannya tuh curam. Apakah itu dikasih siksak berapa kali? Ini tuh untuk apa? Untuk mensiasati karena memang lahannya sudah tidak ada gitu. Sebenarnya kan itu dari 5 ketinggian itu bagusnya itu sekitar rentangannya itu sekitar 60 meter gitu. Ya, jadi nggak usah pakai insinyur juga, saya juga udah ngerti itu begitu kan. Tapi sekali lagi yang saya katakan tadi, memang lahannya tidak ada. Contoh kalau seumpamanya lahan-lahan padat seperti di pertokoan-pertokoan, akhirnya kita bikin siksak seperti ini kan. Itu untuk menghindari supaya juga tidak terlalu curam seperti itu. Pak, ini saya di berita tadi sempat baca juga katanya ada lift begitu yang tingginya sampai 8 meter, 10 meter. Apakah memang rata-rata seperti itu? Dan kemudian juga ada juga yang cukup modern katanya Pak. Ada yang pakai eskalator, ada yang pakai lift juga. Ya memang tadi arahannya Pak Gubernur ya untuk, nah ini kan kita juga harus memperhatikan kaum difabel. Ya kalau seumpamanya curam seperti itu, waduh bagaimana mau naik dia kan kesian. Nah memang tadi Pak Gubernur mencoba untuk mengkaji kira-kira bisa nggak atau bahkan sedikit memerintah supaya ada lift seperti itu. Ya. Tapi kan lift itu sekali lagi itu butuh biaya segala macam. Bahkan tadi Pak Gubernur mensimulasikan bisa juga nanti apakah itu produk A, produk B, produk C seperti di luar-luar tuh kayak botol gitu kan. Nah, jadi cakep gitu kan. Bisa juga seperti itu gitu. Oke, baik. Pak Andri dan juga Pak Josia, ini ada satu penelpon mungkin akan ada berbagi pengalaman mengenai pengalamannya JPO di DKI Jakarta. Kita akan sapa Pak Rahim. Selamat siang Pak Rahim dari Bandung ini. Halo. Ya, selamat siang Pak Rahim. Silakan tanggapannya. Tanggapan saya Pak, Ibu, begini aja, jangan dipermasalahkan mau diinventarisasi segala macam. Saya ini mantan auditor. Lebih baik itu kan setiap tahunnya ada biaya pemeliharaan 6,7 miliar. Ada 75 titik. Diperiksa rata-rata itu berapa. Kemudian dibuat agenda. Agenda ini, agenda biaya pemeliharaan itu apa benar? Setiap tahun ditaatin, taat azas dalam melakukan pemeliharaan terhadap 75 titik itu, Bu. Jadi ada kemungkinan ada permainan yang nggak benar gitu, nggak sehat lah. Jadi perlu diperhatikan sebelum diinventarisasi, diperiksa lagi masalah JPO itu sendiri. Apakah memang konstruksi? Saya rasa tidak mungkin konstruksi. Biaya pemeliharaan itu yang penting. Ibarat mobil ya, kalau namanya kalau ada taat kita
dalam hal ganti oli, mudah-mudahan tidak akan terjadi JPO, tidak ada keruntuhan itu. Itu saja Ibu ya. Ya baik Pak Rahim, terima kasih atas partisipasinya. Pak Andri silakan, walaupun ini Pak Rahim dari Bandung, nampaknya dia sangat peduli mengenai pemeliharaan JPO di DKI Jakarta ya. Ya silakan Pak Andri. Ya kalau dilihat ada permainan, insya Allah lah saat ini udah nggak berani kita kayak gitu-gitu. Ya bahkan kita sekarang udah terbuka lah. Ya perencanaan, berapa anggarannya, terus ditentukan apa aja, bahkan sekarang spek-spek yang akan dilakukan perawatan itu semuanya sudah terbuka lah. Sebenarnya kalau jangan lihat 6,8 miliarnya. 6,8 miliar kalau seumpamanya dibagi habis 75 itu 90 juta. Itu sebenarnya pahe itu. Paket hemat banget itu. Pemeliharaan itu harusnya tuh kalau dilihat dari kita tanya sama arsitektur, apalagi sampai bentangannya sampai 30 itu yang betul-betul, apalagi nanti kita, sekarang ada banyak sekali nih yang canggih-canggih tuh, ya kan, ada buat ini karat segala itu sekitar di atas 200 juta. Tapi karena memang sekali lagi bukan orang-orang melihat wah DKI banyak, tapi kan permasalahannya kan yang diurusin kan juga banyak. Jadi kan, nah sehingga kita memang kalau dilihat sampai ke bawah sedikit juga. Itu hanya 90 juta satu JPO. Itu sangat minim sekali. Ya, mungkin silakan nanti ditambah oleh Pak Jesi seperti itu. Tapi artinya sebetulnya ada biaya pemeliharaan dan itu sudah dilakukan. Ada yang saya katakan tadi, ya tahun kemarin kita melakukan perawatan sekitar 78 titik JPO. Tahun sekarang kita ada lakukan perawatan, ya ada sekitar 75 titik dengan anggaran 6,8 miliar. Dan kita juga sekarang sistem pelelangannya juga kita sudah pakai e-budgeting, segala macam lah, sehingga kita juga nggak tahu tuh si A si B-nya kita nggak tahu. Yang penting nanti kita perketat saja pengawasannya terhadap pemeliharaan itu sendiri. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kalau dilihat dari jumlahnya memang ya saya bilang tadi paket hemat itu deh gitu kan. Ya Pak Yosi ya betul ya, memang idealnya 200 jutaan begitu, sementara ini kalau misalnya merujuk pada angka yang ada sekarang ya hanya 90 juta, hanya paket hemat katanya. Iya, kalau katakan misalnya dilihat yang di pasar Minggu itu ya, kalau dengan kerusakan seperti itu 90 juta sih memang tidak cukup. Artinya kalau kondisi lihat contoh pasar Minggu lah, yang lain saya nggak tahu. Kalau katakan dengan kondisi pasar Minggu 90 juta itu pahe banget lah. Tapi kan tadi dikatakan, tadi dikatakan ini kan periodik dan bertahap. Tidak mungkin 1 tahun ini langsung dipelihara seluruhnya 300 Pak ya, seperti itu ya. 280 Pak Josia. Tapi jika sebetulnya pemeliharaannya bisa dilakukan serentak setiap tahun, apakah nanti si kerusakannya ini tidak akan semakin besar? Artinya efektif. Ya, tapi pemeliharaannya setiap tahun dilakukan. Katakan misalnya gini, kalau katakan dengan 90 juta itu, katakan dibangun tahun 2002 ya Pak ya. Dari tahun 2002 itu 90 juta tiap tahun itu pasti cukup. Tapi kalau dengan kondisi saat ini 90 juta itu nggak cukup. Artinya harus misalnya kita check up tiap tahun ya. Ini udah umur 70 baru check up, udah ketahuan banyak banget penyakitnya gitu. Seharusnya bisa serentak setiap tahun ya, jika memang anggarannya. Kalau memang konsisten dari awal, dari sejak tahapan awal pembangunan maksud saya. Dan memang untuk JPO di Pasar Minggu sendiri itu perawatan terakhir 2012-2013. Artinya sudah cukup lama ya, 3 tahun seperti itu ya. Oke, Pak Andri, ini kemudian ke depannya gimana Pak untuk meyakinkan masyarakat Jakarta bahwa JPO aman kok, silakan lewat sana. Karena kadang-kadang kalau orang melihat bahwa JPO-nya nggak nyaman dan nggak aman, itu orang kemudian lantas ya udah nyebrang aja sembarangan begitu di mana-mana. Takutnya seperti itu. Ya yang itu dia yang saya katakan tadi, ya langkah awalnya ya kita menginventarisir, kita lakukan penertiban yang melekat dalam JPO tersebut. Sehingga JPO tersebut tidak ada beban tambahan terhadap kekuatan struktur daripada JPO. Ya, setelah itu juga masyarakat sudah bisa menilai kan bahwa ya memang sudah ada aman. Yang selanjutnya kita nanti ya akan melakukan perawatan yang tadi Pak Gubernur bilang semuanya dengan anggaran yang ada, dengan anggaran kewajiban pengembang, kita juga akan melakukan perawatan untuk JPO-JPO yang memang kita anggap sudah harus dirawat. Seperti itu. Baik Pak Josia, pertanyaan terakhir, artinya konsep JPO ke depannya seharusnya seperti apa? Saya pikir sih
mungkin saya lihatnya dari sisi strukturnya ya. Ya. Dari sisi strukturnya mungkin memang yang paling cepat mudah dalam pelaksanaan itu mungkin strukturnya baja. Dan seperti yang tadi dikatakan baja, kemudian baiknya itu bebas dari iklan karena itu mereduce beban angin. Kemudian termasuk katakan misalnya ibu saya juga sering kerepotan tuh. Kalau katakan misalnya naik tangga yang curam, memang idealnya sih misalnya ada lift atau ada eskalator. Di beberapa titik mungkin saya pernah lihat juga katakan di Sarina atau di depan Carolus itu ada juga Pak. Itu saya pikir itu sangat baik tuh di depan Carolus. Ibu saya kalau misalnya mau ke rumah sakit, dia naik yang ada eskalator apa tuh ya. Itu sangat membantu sekali. Ya artinya yang disesuaikan lah dengan kondisi ininya ya. Oke, baik, kita harapkan ini dengan adanya kejadian ambruknya JPO di Pasar Minggu menjadi pembelajaran yang berharga seperti itu dari Disub, juga kemudian adanya pemeliharaan dan juga perbaikan jika memang ada yang harus diperbaiki dari JPO sehingga menjadi JPO yang aman dan juga nyaman bagi penggunanya seperti itu ya. Baik Pak Andri dan juga Pak Josia, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, demikianlah dialog Lancok hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.